Di sini cuma ada satu gaya, F. Akibat gaya ini mestinya bodinya jalan ke sana ya, dan efeknya kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita tinjau terhadap satu titik di sini, sebut aja B sekarang, kasih nama yang lain. Mestinya kalau gayanya seperti ini, dia akan mengakibatkan rotasi berlawanan putaran jarum jam terhadap titik B. Ya. Ada momen yang disebabkan oleh gaya ini. Nah, untuk menggambarkan efek momennya itu, saya bisa saja mengubah posisi F itu menjadi begini. Saya taruh satu gaya F yang ini tetap ada di situ. Kemudian di titik B, saya pasang dua gaya, satu F sama dengan ini, satu lagi F yang ke sana, sama juga dengan ini, tapi arahnya berlawanan. Nah, kedua sistem ini kita sebutnya ekivalen. Ini ekivalen. Karena resultan di kedua body ini sistem yang berbeda ya. Ini, lalu saya gambarkan yang lain. Anda bisa bilang ini sama dengan ini ya. Dan ini jelas kelihatannya ya, karena F dengan F ini habis kan ya. Jadi 0, ini F sendirian, ini juga F sendirian, posisinya sama. Jaraknya katakan ini D gitu ya. Jaraknya D, ini juga jaraknya D. Masih. Begitu. Keduanya ekivalen. Kenapa ekivalen? Karena resultan ini dan ini sama semua di situ. Coba cek. Fx-nya adalah komponen X dari F. Ya. Di sini juga komponen X dari F, karena ini nggak ada. Ya. RY-nya juga sama, komponen Y dari F. Di sini RY-nya komponen Y dari F yang di bawah ini. Tidak ada apa-apa di sini. Momen terhadap titik B, karena kebetulan ada B, adalah F kali D. Ini momennya terhadap titik B juga F kali D. Nah, kedua sistem ini kita sebut ekivalen. Untuk efek eksternal dari body, ini dua-duanya boleh kita analisis. Ya, jelas saja kan, lebih mudah yang satu ini sebenarnya. Cuma ini akan saya gunakan untuk menyambungkan ke sistem yang ketiga. Body yang sama, ini titik B yang sama. Nah, sekarang saya pasangkan F yang ini dengan F yang itu. Ya. Ini masuk kategori couple ini kan. Dua gaya sama besar, sama-sama F, berlawanan arah, tidak segaris. Ya. Jadi mereka berdua bisa jadi satu buah couple, yang besarnya adalah F kali D. Ya. Dan arahnya berlawanan putaran jarum jam. Jadi seperti ini. Yang besarnya adalah F kali D. Kemudian sisanya, karena ini sudah saya pasangkan, yang bersisa adalah ini F. Ya. Bersisa ada F. Nah, dari gambar yang bawah ini, kalau Anda hitung resultannya dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan momen terhadap titik B, nilainya juga mestinya sama dengan yang di atas ini. Coba kita lihat, komponen dalam arah X-nya adalah Fx, sama seperti tadi Fx. Komponen dalam arah Y-nya vertikal itu adalah Fy yang ini, sama dengan Fy di sini, sama juga dengan Fy di sini, karena dua ini sudah saling menghilangkan. Momen terhadap titik B, ini adalah F kali D. Ini juga F kali D, karena yang dua ini sudah hilang. Yang ini, F-nya sudah tidak memberikan momen lagi terhadap titik B, tapi ada momen couple ini, yang besarnya F kali D. Nah, momen couple minggu lalu sudah kita bahas, bahwa dia momennya terhadap semua titik pada bidang ini, ya sebesar F kali D. Jadi, sigma momennya, atau momen terhadap titik B-nya adalah, ya, ini, gitu ya, F kali D. Jadi, ketiga sistem ini juga ekivalen ya. Antara ini dengan ini ekivalen, ini dengan bawahnya ekivalen, artinya ya ini dengan yang atas juga ekivalen. Kita bisa menganalisis yang mana saja. Nah, gunanya apa yang ini? Ya, yang bawah ini lebih kelihatan efek di B-nya, gitu ya. Bahwa dia pergi horizontal, bertranslasi mengikuti F dan berotasi mengikuti couple ini. Saya berikan satu ilustrasi lagi untuk gaya yang mirip seperti ini.
Misalnya ada satu gaya di sana F1, mana lagi? Satunya sini, dua, kita satu lagi anggap aja di sini gitu ya, F3. Ada 3 gaya yang bekerja di body ini. Lalu titik tinjauannya sekarang hurufnya C gitu ya, biar ganti-ganti. Oke. Nah, saya ingin resultan gayanya berada di C dari 3 ini. Resultan gaya itu bentuknya tadi ya, R, X, Y, dan momen gitu ya. Nah, saya bisa pindahkan. Nah, sekarang kita bisa pindahkan karena kita sudah mengenal konsep momen ya. Jadi F1, F2, F3 ini tetap sliding vector, dia tidak boleh dipindah-pindahkan kecuali di garis kerjanya. Kalau untuk efek eksternal ya, ini kan kalau pergi kemana-mana ini efeknya masih eksternal, kita belum lihat gaya di dalamnya. Nah, dengan konsep momen itu kita sudah bisa memindahkan ke tempat lain seperti ini. Ini kalau Anda lihat dari atas ke bawah, itu sepertinya F itu saya pindahkan ke sana, tapi saya tambahkan momen sebesar F kali D. Ini momen couple ini lama-lama disebutnya momen aja. Gitu. Dan besarnya adalah F kali D. Kalau Anda lihat ini karena pada sistem yang di atas ada gaya dikalikan jarak yang berupa momen terhadap titik B. Kalau dia pindah ke sini, momen itu hilang. Ya. Nggak kelihatan kalau ini belum ada. Ya. Artinya ini dengan ini saja belum ekivalen, agar ekivalen ininya ditambahkan. Nah, hal yang sama juga kita bisa lakukan di sini. Saya gambarkan di bawah. Kalau F1-nya mau saya pindahkan ke C, ini gambarnya harusnya sama ya. Apa namanya, bodinya. C-nya saya taruh di sini. Kalau F1 ingin saya pindahkan ke sana, F1, maka efek momennya harus ditambahkan. Jadi tadinya F1 terhadap C ngasih momen, memberikan momen sebesar, ini kita sebut saja D1, momennya searah jarum jam, kelihatan ya. D1 gitu, besar. Ya, ini D1. Nah, sudah cukup jelas. Tadinya gaya F1 ini memberikan momen sebesar F1 D1. Kalau kita pindahkan ke C, momen itu belum ada. Saya harus tambahkan M1 yang nilainya adalah F1 D1. Saya tambahkan di sini aja, karena kalau momen ini posisinya boleh di mana saja ya. M1 sama dengan, atau di luar lah. Biar nggak terlalu penuh. Jadi ada tambahan M1 sama dengan F1 D1. Kemudian F2 ini tadinya memberikan momen sebesar ini. D2 ini tadi searah jarum jam, ini juga masih searah jarum jam. Jadi kalau saya mau pindahkan F2 ke C, ini pindah ke sini. Pindah ke sini arah ke sana. Ini tidak terlalu panjang, ini F2. Maka harus saya tambahkan kembali momen sebesar F2 kali D2 agar sistemnya ekivalen. Saya taruh di sini karena ini momennya searah jarum jam, ini adalah M2 sama dengan F2 D2. Dan F3 ini kalau mau saya pindahkan ke sana, tadi ada jaraknya segini. Nah, kita lurusnya segimana? Ini adalah D3. Dan momennya ada berlawanan putaran jarum jam. Jadi kalau F3-nya saya pindahkan ke sini, pindahkan ke C, akibatnya harus ada momen sebesar M3 yang besarnya adalah F3, D3 di situ. Nah, kedua sistem ini sekarang ekivalen ya. Karena gayanya sama nih, F1, F2, F3. Jadi kalau saya jumlahkan hasilnya pasti sama ya. Jumlahkan gaya ini bertiga dengan jumlahkan gaya ini bertiga, karena tiga-tiganya sama, harusnya sudah sama. Momennya terhadap titik C kalau di sini adalah F1 D1 tambah F2 D2 kurang F3 D3. Kalau ini semua gaya ini sudah tidak memberikan momen karena lewat C, tapi ada momen tambahan yang kita berikan agar ekivalen. F1 D1 tambah F2 D2 dikurangi F3 D3. Jadi kedua sistem ini sudah
ekivalen ya. Nah, kemudian baru kalau saya menggabungkan ini jadi satu, ini titik C-nya, kita digabungkan jadi satu kemana nih? Jadi satu ke sana, anggap saja ke arah sana gitu ya. Ini R ya. Ini adalah hasil penjumlahan F1, F2, F3. Itu hasil penjumlahan vektornya. Hasilnya ini. Jadi ini dengan ini bisa langsung karena kan posisinya masih di C ya. Tidak ada efek momen lain-lain yang akan mempengaruhinya. Nah, momen yang M1, M2, dan M3 juga kita bisa jumlahkan ya. Satu di satu ke sana searah jarum jam, F2, F2, F2 D2 searah jarum jam, F3 D3 berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi yang ini mengurangi nantinya. Ya, kita belum tahu berapa besarnya. Anggap saja karena ini ada dua, yang ini lebih besar ya. Jadi ada satu momen lagi yang nilainya adalah M1 tambah M2 kurangi M3. M1 M2 M3 itu yang. Nah, ini dengan ini jadinya ekivalen ya. Karena ini cuma penjumlahan gayanya, artinya komponen X dan Y-nya totalnya pasti sama antara yang kiri bawah ini dengan yang kanan bawah sini. Momen juga begitu, karena kita jumlahkan begitu saja, dia juga ekivalen dengan yang sebelah sini, karena Rx-nya sama, Ry-nya sama, momennya sama, titik C. Jadi kalau yang kedua ini ekivalen juga dengan sana. Jadi tiga gaya ini yang terpasang di posisinya masing-masing di sini sama dengan satu gaya R yang kita taruh di C ditambah dengan satu buah momen yang besarnya sekian. Oke. Nah, kalau saya mau ubah ini jadi satu gaya, itu saya pilihnya cuma satu gaya, nggak ada momen ini. Bisa seperti ini dari sini ke atas tapi ya. Ini satu gaya satu momen. Kalau kita ekivalenkan ke atas ke sini jadinya satu gaya saja. Jadi agar gaya yang bekerja sama, artinya Rx dan Ry-nya sama, di sini vektor gaya yang bekerja haruslah R ya. Kalau enggak nanti gayanya enggak sama ya. Jadi harus R. Cuma bekerjanya tidak lagi di titik C karena momennya mau kita hilangkan. Jadi kalau C-nya ada di sini dan momennya yang bekerja adalah searah putaran jarum jam, R ini mestinya nggak tahu bekerjanya di mana. Di sinilah gitu ya. R-nya ada di situ. Arahnya kok nggak sama. Arahnya agak vertikal ini. R-nya ada di situ misalnya. Dan jarak ini harus kita tentukan sehingga R kali D itu adalah momennya. Ini D, kita sebut D. D. D, di mana R kali D harus sama dengan momen yang tadi. Jadi satu gaya ini saja ekivalen dengan ini karena jumlah Rx-nya sama, Ry-nya sama karena vektor R-nya atau sama. Momennya terhadap titik C sebesar M karena ada jarak D ini. Ini momennya terhadap titik C juga sebesar M. Yang lain juga sudah kita tunjukkan tadi bahwa segitu. Artinya keempat sistem ini ekivalen. Kita boleh menganalisis yang mana saja untuk efek eksternal ya. Jadi ini pun ekivalen sistemnya. Nah, dari dua contoh ini, mudah-mudahan Anda sudah dapat gambaran kira-kira sistem yang ekivalen itu seperti apa. Kita bisa menggunakan yang mana saja. Kalau untuk analisis lebih lanjut ya. Kalau soal sih, ya tergantung permintaannya ya. Ubah, misalnya kalau kayak begini, ubah satu gaya ini, body dengan satu gaya ini menjadi body dengan satu gaya di B dan satu buah momen misalnya. Atau kalau ini ya bisa lebih macam-macam lagi ya. Ubah tiga gaya ini menjadi satu gaya saja, gitu ya, yang ekivalen. Gitu. Jadinya mengubah dari sini ke sana. Gitu ya. Tapi stepnya lewat sini. Lewat sini step secara grafisnya. Ya. Kalau secara analitisnya nanti kita bisa langsung dari sini ke sana juga bisa langsung. Nah, nanti setelah ini kita coba akan yang analitisnya dengan angka-angka.